Si anak ini emang punya kebiasaannya untuk minum kopi. Jadi pada saat itu sang ayah tuh ya udah biasa lah ya buatin 2 kopi. 1 buat sang ayah, 1 buat si anaknya. Seperti biasa juga si anak minum kopi sebelum berangkat. Tapi kali ini agak berbeda. Sebelum berangkat nih, pas dia minum kopi, tiba-tiba dia ngalamin kejang-kejang. Akhirnya keluarga panik dong, bingung harus gimana. Akhirnya langsung dilariin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi sesampainya di rumah sakit, takdir berkata lain, gengs. Ternyata nyawanya sang anak itu tidak tertolong. Hai semuanya, balik lagi sama Intan di Bercerita. Di video kali ini gue tampil berbeda dari biasanya nih teman-teman. Karena kita sudah mau memasuki masa-masa Imlek. Dan gue udah kayak memenya Upin Ipin ya gengs ya. Dan BTW juga gue kalau di rumah tuh emang panggilnya tuh Meme. Jadi untuk mendalami karakter, jadilah gue berdandan seperti ini. Karena gue juga pengen memberikan kepada kalian suasana Hari Raya Imlek. Kalau teman-teman gimana nih? Ada juga nggak sih yang ngerayain Imlek sama kayak gue? Terus apa nih makanan favorit kalian pada waktu Imlek? Kalau gue tuh suka banget sama yang namanya kue keranjang ya. Atau orang-orang tuh biasa nyebutnya dodol Cina gitu. Dan keluarga gue tuh biasanya menyajikan dodol Cina ini dengan cara digoreng. Terus pakai tepung ya. Terus kita makannya itu sambil dicelupin teh atau kopi. BTW nih kita minum dulu gengs. Kopi boy. Nah ngemeng-ngemeng soal kopi nih. Kalian tuh udah pada denger belum sih? Akhir-akhir ini ada kasus pembunuhan dengan media kopi yang dicampur sama cyanida. Tapi kali ini korbannya adalah seorang siswa SMP. Sama ya modelnya kayak kasusnya Jessica Kumala Wongso. Serem sih ya, kok bisa gitu ada orang yang punya pemikiran sejauh itu sampai ngelakuin hal-hal yang menghilangkan nyawa orang. Zaman sekarang tuh orang-orang emang udah pada sakit sih gengs. Oke kalau gitu tanpa babi bu lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kasus racun cyanida ini terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 kemarin. Masih baru nih, masih anget ya. Jadi kejadiannya ini di Desa Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Kasus ini masih terbilang baru ya, yang tadi gue bilang masih anget-anget gitu karena masih awal tahun gengs. Jadi kematian seorang pelajar SMP yang berinisial MR yang usianya tuh masih 14 tahun itu telah menggegerkan warga setempat. Karena ini anak masih sekolah, terus kondisinya tuh masih baik-baik aja gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dapat kabar kalau si anak ini tuh udah meninggal. Si anak ini emang punya kebiasaannya untuk minum kopi. Jadi pada saat itu sang ayah tuh ya udah biasa lah ya buatin 2 kopi. 1 buat sang ayah, 1 buat si anaknya. Seperti biasa juga si anak minum kopi sebelum berangkat. Tapi kali ini agak berbeda. Sebelum berangkat nih, pas dia minum kopi, tiba-tiba dia ngalamin kejang-kejang. Akhirnya keluarga panik dong, bingung harus gimana. Akhirnya langsung dilariin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi sesampainya di rumah sakit, takdir berkata lain gengs. Ternyata nyawanya sang anak itu tidak tertolong. Kejadian ini langsung deh dilaporin sama keluarga ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Akhirnya jenazahnya si MR ini langsung dimakamkan di TPU Kecamatan Sudimoro, Pacitan. Selang beberapa hari, keluarga korban tuh menganggap bahwa ada kejanggalan atas kematiannya si MR. Karena korban itu nggak memiliki riwayat penyakit, tapi kenapa secara tiba-tiba tuh meninggal gitu aja.
Akhirnya keluarga membuat laporan nih ke pihak kepolisian. Rasanya kalau kopi biasa kayaknya itu nggak mungkin ya. Karena orang tuanya korban itu menyaksikan sendiri si anak tuh menimbulkan reaksi seperti keracunan, teman-teman. Kasat Reskrim Polres Pacitan, AKP Untoro, menjelaskan nih, pihak keluarga itu baru membuat laporan setelah si korban dimakamkan. Akhirnya dari laporan ini dilakukan nih pembongkaran makam pada 11 Januari 2024 kemarin untuk dilakukan otopsi guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Kapolres Pacitan AKBP Agung Nugroho menjelaskan nih, saat korban tewas di dalam rumah itu ada ayah dan ibunya korban serta ada salah satu tetangganya mereka. Akhirnya setelah diotopsi keluar nih hasil laboratorium forensik dan menyatakan bahwa si korban ini tewas karena racun. Akhirnya polisi langsung dong menyelidiki siapa-siapa aja yang pernah berinteraksi dengan korban ataupun keluarganya korban. Setelah diselidiki, ada nih salah satu tetangga mereka, seorang perempuan bernama Ayu Vindi, usianya masih 26 tahun ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan di handphonenya si Ayu, polisi nemuin ada transaksi pembelian racun sianida secara online. Berdasarkan keterangan keluarganya si korban, si Ayu ini emang sering keluar masuk rumah ya, karena si Ayu dikenal cukup ya tetangga baik lah. Akhirnya pada saat kejadian itu keluarga tuh nggak naruh kecurigaan sama sekali terhadap si Ayu. Jadi gengs, yang buat kopi itu emang ayahnya si korban ya. Tapi yang memasukkan racun sianida ke dalam kopi adalah si pelaku nih, si Ayu. Ternyata motif kasus pembunuhan yang Ayu lakuin ini itu untuk menutupi kasus pencurian yang dia lakukan sebelumnya. Jadi si Ayu itu sempet nih mencuri kartu ATM dan buku tabungan keluarga korban senilai 32 juta rupiah di rumahnya korban. Dan kasus ini tuh udah dilaporin ke kepolisian. Aduh, jadi si Ayu ini ternyata pernah melakukan tindak pencurian sebelumnya, tapi karena dia mau menghambat proses hukum ya, jadi dia melakukan itu untuk menutupi kasus dia yang sebelumnya. Ada ya orang yang punya pemikiran double kill kayak gitu, ini gila sih. Menurut keterangan polisi, si Ayu ini emang sebelumnya terjerat hutang pinjol. Jadi dia nekat dong melakukan pencurian sampai dia merencanakan pembunuhan. Karena dia tuh ingin menutupi kasus pencurian di rumah korban yang dia lakukan. Menurut AKBP Agung, kasus pencurian ATM dan buku tabungan keluarga korban itu baru dilaporin pada tanggal 4 Januari 2024 kemarin. Diduga kartu ATM-nya tuh emang udah lama hilang ya. Tapi orang tua korban tidak menyadari kapan nih waktu hilangnya. Dan pada awalnya keluarga korban juga sama sekali tidak mencurigai Ayu sebagai pelaku pembunuhan. Karena si Ayu tetangga deket nih. Jadi ya keluarga korban tidak curiga lah ketika si Ayu itu keluar masuk rumah mereka. AKBP Agung juga menjelaskan nih, terungkapnya kasus ini setelah penetapan Ayu sebagai tersangka kasus pencurian ATM, KTP, dan buku tabungan orang tuanya korban. Setelah polisi menetapkan Ayu sebagai tersangka pencurian, akhirnya polisi langsung melakukan pemeriksaan secara intensif, secara detail ya, pada smartphone miliknya si Ayu. Dan rupanya nih gengs, dalam histori pencariannya si Ayu, diketahui bahwa Ayu mencari tahu tentang racun sianida
Dan dia juga pernah membeli racun sianida secara online. Akhirnya polisi melakukan pemeriksaan kembali ya. Tersangka Ayu juga menaruh racun ke kopinya korban. Tapi tujuannya tuh random, tidak mengacu kepada si MR. Kayak ya udah dia naruh racun dan siapa aja lah yang minum kopi itu. Nah itu jadi nggak cuma ke si MR dan ya apesnya si MR mungkin ya yang minum itu. Akhirnya si MR meninggal. AKBP Agung juga menjelaskan nih bahwa si Ayu tujuannya tuh sebenarnya cuma mau memperlambat atau menutupi kasus pencurian yang dia lakukan. Dengan memberi racun sianida nih, pikirannya si Ayu tuh kalau ada kasus kematian, pasti mereka bakal sibuk nih menangani kasus yang baru. Pastinya pihak kepolisian tuh bakal lupa dengan kasus pencurian. Nah, ini definisi orang bego, bodoh, tolol dah, komplit ya. Niat hati ingin menutupi kejahatan yang dilakukan sebelumnya, malah zong, malah dia mendapatkan kasus double 2 kali nih, malah makin berat kan. Awalnya rencana Ayu berjalan dengan lancar nih, mulus banget ya. Sampai pada akhirnya keluarga korban mencium ada bau-bau kejanggalan atas kematiannya si korban. Karena si korban ini setelah minum kopi, kenapa tiba-tiba bereaksi kejang-kejang bahkan sampai meninggal dunia. Karena hal ini akhirnya polisi melakukan otopsi nih ya, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Jadi mereka tahu arahnya tuh mau dibawa kemana. Polisi mengambil sampel-sampel nih guys yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Dan pihak kepolisian juga menyita barang bukti. Di antaranya ada seragam pramukanya korban, bungkus sisa kopi yang udah diseduh, terus ada sisa minuman kopi yang udah diminum sama si korban, lalu ada gelas bekas wadahnya korban, dan ada juga sendok bekas yang digunakan untuk mengaduk kopinya korban. Lalu ada handphone milik tersangka dan bendel rekam medis pasien yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Dan yang paling amaze-nya adalah polisi menyita akun aplikasi marketplace atas nama Ayu. Atas perbuatannya Ayu yang kejam banget nih di luar nalar, akhirnya dia dijerat pasal berlapis. Di antaranya ada pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 338 KUHP, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan rencana dengan ancaman paling ringan 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup, atau yang paling ekstrimnya dia dijerat hukuman mati. So gengs, ini adalah kasus pembunuhan yang terbilang cukup gila juga ya. Karena si pelaku nih niatnya cuma pengen menghilangkan jejak kasus pencurian yang dilakukan sebelumnya. Ya niat hati mau bikin polisi dan keluarga korban lupa, ternyata dia malah mengantarkan dirinya sendiri ke polisi nih dengan cara meracuni salah satu anggota keluarga korban. Jadi buat kalian-kalian nih yang masih pada sehat, masih pada muda, gue bilangin jangan sampai terjerat atau terlilit hutang pinjol gengs. Apalagi kalian tuh sampai ada pikiran untuk melakukan tindak kriminal. Dan kita juga harus lebih hati-hati lagi ya sama orang-orang sekitar kita. Karena kita nggak tahu nih, sedekat-dekatnya kita sama orang, ya mungkin orang itu cuma pengen ngambil hati kita aja nih biar dia tuh nggak kelihatan jahat. Intinya buat menutupi sisi jahatnya dia. Dan buat kalian guys yang punya informasi lebih lengkap dari video kita yang ini, kalian boleh nih nambahin info-info di kolom komentar kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting nih,
Jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Karena gue juga pasti bakalan kangen banget sama kalian, pengen ketemu kalian setiap hari. And see you, bye-bye! Hai semuanya, balik lagi sama Meme di Bercerita. Oh iya, astaga. Pihak keluarga baru membuat laporan setelah korban dimakamkan. Akhirnya Mama, tolong.